Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah, dimanapun engkau berada hari ini, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Tangannya tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara. Kekuatannya akan selalu hadir, meneguhkan, dan menguatkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur, hari ini kita ada di pagi yang cerah, penuh dengan sukacita, dan karena itu mari kita memberikan hati kita, jiwa kita, pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan, kita akan mengagungkan Allah, dan kita rindu hadiratnya memenuhi hidup kita, supaya berkat-berkat Allah menguatkan dan meneguhkan kita. Kita perlu firman-Nya yang akan menguatkan kita setiap hari. Mari kita naikkan satu pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya, sembah Engkau Tuhan. Ini saatnya, kini saatnya
berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Besar kasih setiamu, kekal selamanya, kekal selamanya. Haleluya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik,
Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, oh ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi, Dia Yesus baik, oh ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas anugerah-Mu yang besar, yang Kau kerjakan dari hari lepas hari, dari minggu lepas minggu, sampai hari ini. Kami dapat bersama-sama ada di hari di mana kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu Engkau menyapa, Engkau menyambut, Engkau berkarya dalam diri kami Tuhan. Kami butuh Engkau setiap hari melewati pergumulan hidup yang berat. Hanya Engkaulah jawaban, pertolongan bagi kami. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati kami semua. Biarlah firman-Mu berkarya, beracara, mengajar, membimbing, dan menuntun kami. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan saya dasarkan dari pembacaan kitab Yesaya, pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan tema firman Tuhan pagi ini adalah Allah meneguhkan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan, Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak akan menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi hidup kita hari-hari ini yang cukup berat, sebagai manusia, kita terus membutuhkan empowering, penguatan. Dan salah satu penguatan terpenting dalam hidup kita, manusia, adalah apa yang kita sebut sebagai keyakinan. Dalam banyak
contoh kehidupan sehari-hari, keyakinan seseorang akan menghadirkan orang itu untuk dapat membuat atau mampu mengambil sikap yang konsisten, sikap yang teguh, sekalipun hal-hal pilihan tindakan yang ia ambil itu sesuatu yang mungkin sulit, sesuatu yang bahkan ditolak oleh publik, ya. Sebuah pandangan yang mungkin berbeda arah dengan apa yang dilihat secara umum. Namun keyakinan itu mampu menggerakkan seseorang, mampu membuat seseorang untuk dapat mengambil tindakan, dapat konsisten, dapat teguh. Saya kira kita bisa melihat ini di dalam contoh kehidupan sehari-hari, baik secara hal yang positif maupun yang negatif. Ya, orang karena yakin dapat berbuat sesuatu, karena yakin dapat mengerjakan sesuatu, sekalipun mungkin tidak semua orang dapat setuju dengan apa yang ia pilih dan ia ambil. Saya kira hal ini benar. Ya, hal ini benar. Nah, dalam menghadapi situasi-situasi berat hari ini, kita sebagai orang Kristen juga membutuhkan yang namanya keyakinan tentang apa yang akan kita raih, akan kita capai, akan kita miliki, akan kita dapatkan di dalam perjalanan hidup kita hari ini. Saudara, di dalam ayat Yesaya 41 ini, kita menemukan bahwa Tuhan sedang mengerjakan sebuah penguatan-penguatan kepada umat Tuhan, agar mereka memiliki keyakinan. Umat Tuhan itu memiliki keyakinan, dan keyakinan itu tentu lahir dari kepercayaan kepada Allah. Hal ini yang kita lihat dan sedang disampaikan oleh Allah kepada umat Tuhan yang pada waktu itu sedang terkikis pengharapan dan keyakinannya. Yesaya 41 ini nampak sekali kalau saudara membaca dari ayat 8 misalnya sampai ayat yang ke-20 dalam satu perikop ini, gambaran penguatan-penguatan yang Allah ingin berikan kepada umat Tuhan itu. Nah, salah satu bentuk penguatan yang terlihat dan jelas di dalam bagian ini kita temukan di dalam pernyataan Tuhan dalam ayat yang ke-10, ayat yang sudah kita baca tadi. Di situ firman Allah berkata, "Jangan takut, jangan bimbang." Bapak Ibu, ini sebuah pernyataan yang sangat menghibur, sangat menguatkan. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan, di tengah situasi yang membuat bimbang. Siapa orangnya yang hari ini tidak takut? Siapa orangnya yang menghadapi situasi pandemi ini tidak bimbang? Nah, kata-kata firman Tuhan ini sangat menghibur dan sangat menguatkan kehidupan kita. Di dalam ayat ini Allah ingin menunjukkan bahwa setiap umat Tuhan, baik Israel maupun kita hari ini, memiliki sebuah alasan untuk dapat tetap kuat, untuk dapat tetap teguh. Kalau orang bertanya, ada nggak sih alasan untuk kita bisa tetap bahagia, untuk kita bisa tetap kuat, untuk kita bisa tetap teguh? Jawabannya ada. Ada. Keyakinan untuk mengatakan bahwa ada sebuah jawaban di tengah-tengah situasi itu ya datangnya dari perkataan Allah sendiri. Jangan takut, jangan bimbang.
Yesus pun sering mengatakan hal ini kepada murid-murid. Jangan takut. Ketika murid-murid ada di dalam sebuah suasana ketakutan, jangan takut, jangan bimbang. Dan pernyataan itu juga yang kita lihat di sini. Ada sebuah alasan untuk kita dapat memiliki sebuah kekuatan bertahan hidup di tengah situasi hari ini. Saudara, sebagai manusia yang terbatas dalam menghadapi kenyataan berat, tentu kita merasa takut. Tentu kita merasa bimbang. Kita takut dengan masa depan kita hari-hari ini. Kita takut dengan kondisi kesehatan kita hari-hari ini. Kita takut dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi hari-hari ini. Obat susah kita dapatkan, oksigen sulit untuk kita raih. Membuat kita punya alasan untuk merasa takut. Saudara bisa melihat bahwa situasi ketakutan itu juga diekspresikan oleh ayat-ayat ini dalam diri umat Allah itu, dalam diri Israel. Misalnya ketika kita melihat bagaimana Tuhan mengungkapkan pernyataannya di dalam Yesaya 41 ini, ayat yang ke-14, misalnya saudara coba lihat saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-14. Demikian. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Gambaran-gambaran cacing, ulat adalah gambaran-gambaran yang dapat kita pahami sebagai gambaran untuk menunjukkan keterbatasan, kecilnya, hinanya, lemahnya Israel, umat Allah. Mereka sebagai manusia yang terbatas, lemah. Mereka sebagai manusia yang terbatas bisa merasa takut menghadapi tekanan-tekanan bangsa-bangsa pada waktu itu. Bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang menaklukkan mereka, yang secara manusiawi telah membuang mereka, membuat mereka kehilangan tempat tanah perjanjian mereka. Ada alasan untuk merasa takut. Tetapi sekali lagi saudara, kita melihat Allah ingin meneguhkan mereka. Allah ingin menguatkan mereka dengan pernyataannya. Jangan takut, jangan bimbang. Sekalipun engkau memang merasa takut, sekalipun engkau merasa bimbang, Allah ingin berkata, jangan takut, jangan bimbang. Di sini kita bisa melihat bahwa sekalipun dalam keterbatasan manusia muncul rasa takut, namun Allah ingin meneguhkan bahwa kamu juga punya alasan untuk tidak merasa takut. Kamu bisa takut. Saudara bisa takut. Kita bisa takut. Tapi kamu juga punya alasan untuk tidak merasa takut. Engkau bisa bimbang hari ini. Kita bisa bimbang menghadapi kenyataan hidup ini. Tapi kita juga punya alasan untuk tidak merasa bimbang. Untuk tidak dikuasai oleh kebimbangan. Untuk tidak dihancurkan oleh kebimbangan. Dan satu-satunya alasan itu adalah bersumber dari karya Allah yang besar di dalam diri kita. Nah, apakah alasan sehingga kita dapat menjadi pribadi yang kuat hari-hari ini? Apakah alasan untuk kita meyakini bahwa Allah adalah sumber yang akan memberikan kita penguatan, sehingga kita tidak lagi dikuasai ketakutan, tidak lagi dikuasai oleh kebimbangan, melainkan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang teguh untuk dapat menjalani hari-hari kita, untuk dapat menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan yang siap mendera kehidupan kita. Di dalam kitab Yesaya ini, saudara,
Allah ingin menegaskan beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kemudian kita tidak perlu dikuasai oleh rasa takut dan kebimbangan itu. Yang pertama, saudara, Tuhan berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Alasan pertama mengapa kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan tentang apa yang akan terjadi dalam situasi hidup kita hari ini maupun situasi kita di masa depan. Karena Allah berkata, "Aku menyertai engkau." Saudara, kata-kata menyertai engkau ini adalah sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Dan ketika Yesus hadir di dunia ini, Yesus juga disebut sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang hadir bersama dengan kita, Allah yang menyertai kita. Penegasan inilah yang disampaikan di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 ini. Aku menyertai engkau, aku berjalan bersama dengan engkau. Roh Kudus yang diberikan juga adalah bukti penyertaan Allah kepada kita. Allah ingin menegaskan bahwa kepada kita umatnya yang disebut seperti cacing dan ulat yang kecil dan tak berdaya ini, Allah hadir untuk menyertai kita. Allah hadir untuk berjalan bersama dengan kita. Siapakah Allah yang hadir itu? Siapakah Allah yang menyertai kita itu? Saudara, pernyataan ayat 10 ini diteguhkan dan dapat menjadi dasar bagi kita untuk meyakini perkataan ini dengan pemahaman yang ingin disampaikan atau yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam pasal 41 ini. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang 10, saudara bisa membaca bahwa pernyataan Allah yang menyertai kita ini dibangun di atas pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Pernyataan ini diteguhkan melalui gambaran pemahaman yang menyatakan bahwa kita adalah umat yang telah dipilih oleh Allah dan Ia sangat mengasihi kita. Ia memilih dan tidak akan menolak kita. Bahkan dikatakan Ia yang memilih dan mengasihi kita itu adalah Ia yang terdahulu dan juga terkemudian. Ayat yang keempat, misalnya saudara lihat dalam Yesaya 41. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Di dalam ayat yang keempat, gagasan tentang Allah yang terdahulu dan Allah yang terkemudian, Allah yang ada di awal dan ada di akhir itu muncul. Allah adalah pribadi yang memegang sejarah kehidupan manusia. Sejarah kehidupan manusia. Allah ingin mengatakan, aku adalah pribadi yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudara bisa bandingkan dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu. Akulah Alfa dan Omega. Alfa itu adalah huruf pertama dalam bahasa Yunani, dan Omega itu adalah huruf terakhir dalam bahasa Yunani. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang memegang seluruh sejarah kehidupan manusia. Saudara, berdasarkan gagasan ini, maka pernyataan bahwa Allah menyertai kita bukanlah sebuah pernyataan yang tidak memiliki dasar. Mengapa kita bisa meyakini bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang benar?
Mengapa kita bisa mempercayai bahwa apa yang Allah katakan adalah ya dan amin? Karena kita tahu dan kita percaya bahwa Allah itu adalah pemilik kehidupan. Yesaya ingin menegaskan bahwa engkau bisa mempercayai Allahmu, karena Dia adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Dia yang memegang seluruh sejarah kehidupan manusia. Dia yang awal, Dia yang akhir. Kalau Dia ada di awal, Dia ada di akhir, maka tentu Dia ada di seluruh perjalanan kehidupan kita. Dan itu dinyatakan dalam sejarah. Allah menghadirkan dirinya di dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Dia berinkarnasi, Dia menjelma menjadi manusia, hadir di tengah-tengah manusia untuk menyertai manusia, untuk meneguhkan manusia, untuk menguatkan manusia. Saudara, apa yang dibuat Allah di dalam sejarah kehidupan manusia, di dalam karya Tuhan Yesus Kristus di dunia, itu tidak berhenti. Janjinya, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu iya dan amin. Roh Kudusnya terus dicurahkan, menunjukkan bahwa karya Allah, eksistensi Allah di dunia ini masih terus ada dan bekerja. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Di sini gagasan tentang Allah yang hidup, Allah yang berkuasa itu terus hadir dalam sejarah hidup manusia. Hadirnya Roh Kudus dalam hidup manusia menunjukkan eksistensi Allah di dunia, bahwa Ia terus bekerja sampai kapanpun, sampai akhir perjalanan dunia ini. Ia adalah yang kekal, Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itulah namanya. Aku adalah aku. Itulah perkataan Allah, yang di dalamnya mengandung gagasan tadi. Dia adalah pribadi yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini alasan pertama. Mengapa kita perlu untuk terus meyakinkan diri kita, jangan takut, sebab Allah menyertai kita. Yang kedua, saudara, dikatakan dalam bagian ayat 10 ini, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, pernyataan dengan jangan bimbang ini diteguhkan kepada kita bahwa Allah sebagai pribadi yang memilih dan mengasihi, bukanlah Allah yang kemudian meninggalkan kita. Pribadi yang memilih dan yang mengasihi, yang benar-benar mengasihi, adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah pribadi yang pasti akan bertindak. Allah tidak hanya sekedar menyertai, tapi Allah juga akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Allah berkata bahwa Dia akan melakukan sesuatu untuk menolong kehidupan orang-orang, untuk menolong kehidupan umatnya yang ada di tengah-tengah pergumulan. Kasih yang telah memilih dan yang telah dinyatakan dalam pilihan itu akan menghasilkan sebuah tindakan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi, entah objek kasihnya itu adalah pribadi orang lain atau kepada barang-barang tertentu, tentu akan mewujudkan kasihnya itu dalam tindakan. Saudara bisa melihat itu dalam cara dia menjaga, cara dia memelihara, cara dia menangani, cara dia memperlakukan entah barang atau pribadi seseorang. Kasih itu akan menghadirkan tindakan-tindakan yang nyata, yang terlihat, yang dapat menunjukkan bahwa ada kasih, ada cinta di dalam karya itu. Saudara, Allah yang mengasihi, yang dikatakan telah memilih engkau, yang telah memanggil engkau dari penjuru-penjuru, dari ujung-ujung bumi, akan menghadirkan tindakan. Itu sebabnya Dia berkata, jangan engkau bimbang. Saudara, hari-hari ini engkau yang bimbang, dengarkanlah firman Tuhan ini. Allah yang engkau percayai, Allah yang engkau hidupi dan engkau imani, akan meneguhkan kehidupanmu. Apa yang membuat engkau bimbang hari ini? Engkau berpikir tentang masa depanmu, engkau berpikir tentang pekerjaanmu, engkau berpikir tentang keluargamu. Memang bayang-bayang itu akan selalu menakutkan dan membuat kita bimbang.
Tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita juga punya alasan untuk tidak lagi dikuasai kebimbangan. Kita juga punya alasan untuk tidak lagi dicengkram oleh kekuatan kebimbangan yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Kita punya alasan itu. Dan alasan untuk tidak bimbang, alasan untuk tidak takut itu datang dari pernyataan Allah yang berkata bahwa aku ini Allahmu. Jangan bimbang, aku ini Allahmu, dikatakan. Ketika Tuhan berkata, aku ini Allahmu, Tuhan ingin mengatakan, ingin menyampaikan bahwa aku ini pribadi yang mengasihimu. Akulah andalanmu. Akulah tempat engkau bersandar. Akulah penolongmu. Akulah yang akan bertindak bagimu. Tapi sekaligus, saudara, pernyataan ini ingin mengkritisi kehidupan orang-orang yang mungkin terus-menerus dikuasai kebimbangan dan ketidakpercayaan. Mungkin kita bisa membayangkan ketika Tuhan mengatakan, jangan bimbang. Ketika umat Allah ada dalam kondisi kebimbangan dan ketidakpercayaan. Mungkin Tuhan mengatakan ini juga dalam kalau saya bisa mengimajinasikan dengan sedikit kekesalan. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ketika kita mungkin melihat anak kita bimbang, takut, kita ingin menegaskan perhatian dan penyertaan kita kepada, gak usah bimbang, ini papa, ini mama. Ini papa, ini mama. Seakan-akan untuk dan ingin menyadarkan mereka. Papa itu ada, mama itu ada, orang tua itu ada bagimu. Pernyataan yang kurang lebih sama ini ingin ditegaskan kepada umat Israel yang mungkin bimbang dan kemudian mengambil langkah-langkah alternatif yang lain yang bertentangan. Tuhan ingin katakan, jangan takut, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Allahmu. Hubungan antara Allah dan umat itu ditegaskan kembali. Aku ini Allahmu. Aku ini Tuhanmu. Aku ini yang kau sembah. Saudara, hal ini mengingatkan kita hari-hari ini. Mengingatkan saudara dan saya juga. Yang mungkin kadang-kadang dikuasai oleh kebimbangan menghadapi tekanan kehidupan yang berat hari-hari ini. Tuhan ingin katakan, jangan bimbang. Mengapa tidak bimbang? Aku ini Allah. Saudara, buat saudara renungkan kata-kata ini baik-baik dalam hatimu. Engkau renungkan pernyataan ini. Engkau bayangkan Allah hadir di tengah-tengah engkau. Dan saya percaya Tuhan akan menyapa saudara dimanapun engkau berada hari ini. Dia ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Saya percaya Tuhan akan berkata-kata hari ini dengan saudara melalui firman ini dengan lembut. Dia berkata, jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Aku yang akan meneguhkan engkau. Bukan yang lain. Aku yang akan meneguhkan engkau. Aku bahkan menolong engkau. Dan dengan tangan kananku membawa dan memberikan kemenangan. Saudara, Tuhan ingin berkata dan Tuhan ingin menguatkan saudara hari ini. Mari kita hadapi tantangan kehidupan ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada menyertai dan Tuhan ada bersama dengan kita untuk menolong kita. Saudara, di dalam karya bagaimana Allah menyatakan kuasanya, menyatakan pertolongannya kepada kita. Di dalam bagian ayat ini dikatakan dan diwujudkan di dalam kenyataan bahwa karya pertolongan itu bentuk dari tindakan Allah itu yang membuat kita tidak bimbang. Pertama, akan membuat kita dan mempersiapkan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Mengapa kita tidak perlu bimbang?
karena Allah akan menolong kita. Apa wujud pertolongan Allah? Di dalam Yesaya 41 ayat 15 sampai 16, nanti saudara baca, saudara akan menemukan gambaran bagaimana Allah akan mempersiapkan umatnya menghadapi masa-masa sulit itu. Dia akan menjadikan kita sebagai alat yang luar biasa di tangannya. Dikatakan begini dalam ayat 15-16 dalam pasal 41. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan akan mempersiapkan umatnya. Tuhan akan mempersiapkan saudara menjadi pribadi yang kuat, asal engkau tetap ada di tangannya. Asal engkau ada tetap di dalam kasih Tuhan. Asal engkau ada tetap di dalam dekapan Allah dan tidak melepaskan dirimu. Engkau akan melihat bagaimana Allah akan mempersiapkan saudara menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, yang membuat kita dapat melihat kebesaran Allah. Yang kedua, saudara, mengapa kita tidak perlu bimbang? Mengapa kita tidak perlu bingung? Karena Allah akan berkarya dalam diri kita. Wujudnya adalah Allah akan mengerjakan mujizatnya di tengah-tengah pergumulan kita. Ada yang adanya pertolongan yang Allah akan kerjakan bagi kita. Jadi yang pertama tadi, mengapa kita tidak perlu bimbang? Karena Allah akan bekerja dalam wujud mempersiapkan diri kita. Dan yang kedua, pertolongan Allah itu diwujudkan di dalam karya mujizatnya bagi kita. Ayat yang ke-17 sampai 19, di situ saudara akan menemukan, saya baca saja mulai ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering, dan seterusnya. Saudara lihat, ini gambaran-gambaran tentang karya mujizat Allah. Bukit-bukit yang gundul menjadi sungai. Di tengah daratan muncul mata-mata air. Padang gurun menjadi telaga. Dan di tanah kering, air memancar. Ini gambaran-gambaran pertolongan Allah di masa-masa sulit. Mungkin kita tidak dilepaskan dari situasi-situasi yang membuat kita bingung, membuat kita takut dan bimbang. Tetapi dikatakan di situ, Tuhan akan berkarya di tengah-tengah pergumulan itu. Tuhan akan menunjukkan karya-karya mujizat di tengah-tengah pergumulan itu. Jadi mengapa kita tidak perlu bimbang? Mengapa kita terus percaya bahwa Allah menolong kau? Mengapa kita perlu terus menegaskan pada diri kita bahwa kita tidak perlu bimbang? Karena di dalam karya Allah itu, Dia akan mempersiapkan kita menjadi pribadi yang baru, yang menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Dan Allah akan mengerjakan mujizatnya, pertolongannya bagi kita di tengah-tengah pergumulan kita. Saudara, pada akhirnya karya Allah yang besar, yang menjadi dasar untuk kita tidak takut dan bimbang, akan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Dan Ia sedang memberikan penguatan bagi kita, memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut dan bimbang. Sebab di dalam diri kita ada Allah, Sang Penguasa, yang layak dipuji dan disembah, yang berkuasa dari awal sampai akhir dalam sejarah hidup dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan boleh ada. Pergumulan yang kita hadapi bisa saja membuat kita menjadi lemah dan gentar. Tetapi firman Allah pagi hari ini sudah datang untuk meneguhkan kita. Perkataannya lembut dan luar biasa, mengandung kuasa. Jangan takut, jangan bimbang, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku yang akan meneguhkan.
akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berjalanlah dalam kedamaian penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan akan membimbing langkah hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini bersama dengan seluruh saudara-saudara kami. Membawa seluruh kehidupan kami, manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan, kami mengakui seringkali kami dikuasai oleh rasa takut dan kebimbangan. Kami mengakui bahwa kami seringkali dikuasai oleh berbagai kekhawatiran yang menerpa hidup kami, tentang hidup masa depan kami, tentang diri dan keluarga kami, tentang apa yang akan kami jalani. Seringkali kami takut, kami bimbang, kami cemas, kami khawatir, Tuhan. Dan hal-hal itu semakin menggerogoti iman kami, semakin membuat kami kehilangan pengharapan. Namun pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah berfirman bagi kami, agar kami untuk dapat terus menguatkan bahwa di dalam diri kami memiliki keyakinan bahwa Allah ada beserta dengan kami. Allah akan menyertai, Allah akan meneguhkan, Allah akan menolong kami. Karena Engkau Allah yang telah memilih dan mengasihi kami. Engkau berkata bahwa Engkau tidak akan menolak kami. Engkau terus akan menyatakan kasih dan cinta-Mu bagi kami. Pagi ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Biarlah Engkau menjamah mereka. Katakanlah kepada hati mereka masing-masing. Berkata-katalah di dalam hidup mereka bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Bahwa Engkau adalah Allah mereka. Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai. Tuhan memberkati setiap hidup anak-anak. Tuhan kiranya meneguhkan mereka yang hari-hari ini ada dalam kegoncangan, kebingungan. Tuhan teguhkan mereka. Berkati setiap hidup mereka. Berkati keluarga, memberkati pekerjaan pelayanan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati seluruh apa yang mereka kerjakan. Tuhan, biarkanlah dunia melihat bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada dalam diri kami. Pakai kami menjadi alat kesaksian-Mu untuk menyatakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Dan biarkan firman itu terus berkarya, bekerja dalam hati kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Tapi kami percaya bahwa berkat firman-Mu akan terus ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan yang akan membimbing engkau. Tuhan yang akan mengangkat engkau dan memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya.